Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan 2 minggu yang lalu sudah kita sampaikan pembahasan dari surat Al-Baqarah ayat keempat, ketika Allah katakan lanjutan dari sifat yang Allah sifatkan kepada orang-orang yang bertakwa, yakni walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Saya sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa sesungguhnya kita berdasarkan ayat ini seakan-akan punya kewajiban bagi kita untuk menelaah, mempelajari, membaca kitab-kitab suci lain. Namun sesungguhnya kalimat di sini adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, beriman, percaya kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, yakni Al-Qur'an, wa ma unzila min qablik, dan juga kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu. Maka perintahnya adalah mengimani, mempercayai bahwa sesungguhnya Al-Quran dan kitab-kitab suci lainnya itu semua berasal dari Allah, diturunkan kepada nabi-nabi Allah, dan menjadi misi bagi nabi masing-masing, risalah nabi masing-masing untuk disampaikan kepada umatnya. Itu makna ayat keempat ini. Artinya tidak ada kewajiban bagi kita untuk mempelajari Taurat, Zabur ataupun Injil. Mengapa? Karena bisa jadi keterbatasan ilmu yang kita miliki sehingga mengkhawatirkan jika seandainya kita memperdalami 3 kitab suci yang kita anggap suci ada sekarang ini. Jika seandainya dasar bahasa tidak kita sempurnai, dasar keimanan dan agama kita belum sempurna, bisa-bisa berubah keyakinan. Bapak Ibu, mengapa? Karena keyakinan kita 3 kitab suci itu tercatat dulu pernah ada, namun sekarang keasliannya dipertanyakan. Itu yang pertama. Kemudian sebagian ulama tafsir mengatakan karena Al-Quran datang menggenapi, menyempurnakan kitab-kitab suci yang datang sebelumnya, maka saat kita membaca Al-Quran sebenarnya kita juga sedang membaca Taurat, kita juga sedang membaca Zabur, kita juga sedang membaca Injil, dan juga beberapa firman Allah yang disampaikan di dalam suhuf lembaran-lembaran. Mengapa? Karena Al-Quran datang paling akhir dan menyempurnakan kitab suci wahyu yang datang sebelum Al-Quran diturunkan. Maka dengan pendapat yang kedua, saat kita sudah membaca Al-Quran sebenarnya 3 kitab yang lain dan lembaran-lembaran suci yang lain kita sudah baca. Karena semua cerita dari kitab-kitab suci sebelum Al-Quran datang dimaktub, diceritakan juga di dalam Al-Quran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau seandainya kita punya misi dan punya kemampuan untuk mempelajari kitab suci Taurat, Zabur dan Injil, ya dipersilahkan. Tidak ada salahnya. Mengapa? Karena semuanya bermuara kepada keinginan kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah dan menjadi wasilah hidayah bagi orang-orang selain Islam. Kita tahu ada di antara para ulama-ulama tenar di dunia yang sengaja berfokus di dalam bidang itu. Yang masyhur sekarang Dr. Zakir Naik. Sebelumnya gurunya orang Mesir, siapa? Yang guru dari Dr. Zakir Naik yang tinggal di Mesir, yang sempat dialog dengan George Soros, pendeta Amerika dan lain sebagainya. Ahmad Deedat. Mengapa? Karena mereka memang sengaja niatnya untuk mencari, meneliti kitab-kitab suci yang ada di keyakinan saudara kita Nasrani dan orang-orang Yahudi untuk menjadikan pembanding, diskusi untuk mengambil hikmah, mengambil ibrah, mengambil manfaat. Dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya orang-orang yang paling dekat keyakinan dengan kita ini ya saudara kita Nasrani dan Yahudi. Mengapa? Karena sumbernya sama, beberapa keyakinannya hampir mirip.
Kalau selain daripada dua agama itu kan sudah terlalu jauh menyimpangnya. Dan dalam keyakinan kita, dalam ilmu usuluddin yang kami pelajari dalam Mabadi ad-Diniyah karangan Ustadz Mahmud Yunus, bahwa sesungguhnya agama itu ada dua macam tipologi. Agama samawi, artinya yang diturunkan oleh Allah langsung kepada para nabi dan disampaikan kepada umat nabi masing-masing. Ada juga yang agama bersumber dari akal pemikiran manusia, hasil cipta karsa, rasa dan pikiran manusia menciptakan agama, keyakinan mereka. Bapak, ibu-ibu, sampai sekarang agama terus tumbuh, agama baru muncul terus. Saya mungkin pernah bilang, di India itu tiap hari ada nabi, ada wong yang ngaku nabi, ada yang buat agama baru. Jadi agama yang paling banyak itu di tanah India, Bapak, ibu-ibu. Ya, mengapa? Karena keyakinan mereka bersifat personal, begitu. Nah, kalau kita kan dalam keyakinan kita Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Islam menjadi syariat yang paling sempurna, menjadi pegangan kita sampai akhir zaman. Bapak, ibu-ibu, jadi ketika ada yang mengarahkan kepada kita ingin mengkaji atau tidak, selama kita punya kemampuan dan ada niat untuk mencari hikmah, silahkan. Tapi kalau tidak punya kemampuan, kalau cuma sekedar untuk baca dah katik masalah. Tapi kalau nak membandingkan, mohon maaf, dikhawatirkan kita nanti sendiri bingung dengan keyakinan agama kita. Dengan Al-Quran kita belum hatam, kita nak ngaji Injil. Nah, itu yang akhirnya ujung-ujungnya laju sesat. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka ayat ini menegaskan tidak ada kewajiban mengkaji Injil, Taurat dan Zabur. Mengapa? Karena sesungguhnya ini cuman keyakinan mengimani bahwa dulu memang ada Taurat yang suci diturunkan kepada Musa, tapi sekarang kita tidak yakin apakah itu yang betul diturunkan kepada Musa. Bahwa dulu memang pernah ada kitab namanya Zabur, Allah turunkan kepada Nabi Daud, tapi sekarang kita tidak tahu apa yang Zabur sekarang. Dalam keyakinan orang-orang Yahudi namanya kitab Talmud, itukah Zabur? Wallahu alam bisawab. Karena dulu pernah diturunkan Injil kepada Nabi Isa, tapi Injil sekarang bukanlah Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Bapak, ibu-ibu. Nah, sedangkan Al-Quran, keyakinan kita dari sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad, dikodifikasi, ditulis ulang, dikumpulkan, diperbanyak di zaman para Khulafaur Rasyidin, sampailah kepada kita dari sejak awal sampai sekarang sama, tidak ada perubahan. Mengapa? Karena dijaga oleh Allah, dijaga para hufaz di dalam hati dan dada mereka dalam wujud hafalan, dan dikodifikasi, diabadikan di dalam tulisan. Dan proses penulisan wahyu saat Rasul masih hidup sudah ditulis. Bapak, ibu-ibu, ini fakta yang membuat kita yakin bahwa Al-Quran yang dulu dengan yang sekarang sama. Tidak ada perubahan. Mengapa? Karena saat wahyu diturunkan, Rasul panggil orang-orang yang biasa menghafal Al-Quran, tapi Rasul juga panggil yang biasa menulis. Di antara para sahabat yang tukang tulis, para orang-orang yang bisa menulis, karena tidak seluruh orang Arab bisa baca tulis. Maka ada orang-orang pilihan yang jujur, punya kejujuran dan punya ketepatan dan keindahan dalam tulisan, diminta oleh Rasul untuk sengaja menuliskan Al-Quran. Hanya saja di zaman Rasulullah hidup, Al-Quran ditulis di lembaran-lembaran, bisa saja di bahan dasar kulit hewan, di lembaran pohon, di pokok kayu, di batu dan di tulang belulang dan lain sebagainya. Nah, baru di zaman Sayyidina Abu Bakar, karena terjadi peristiwa perang, lebih dari 70 para hufaz, orang-orang yang hafal Al-Quran meninggal, maka atas usul Sayyidina Umar bin Khattab, kalau terjadi perang lagi semakin banyak hafizul Quran yang meninggal, lama-lama Al-Quran bakal hilang, kata Sayyidina Umar. Maka muncullah usul untuk menuliskan Al-Quran, ditulis ulang. Jadi dengan cara dikumpulkan para sahabat yang tukang tulis wahyu ini, dikumpulkan seluruh tulisan mereka yang tersebar, terserak di berbagai macam benda itu, dikumpulkan, ditasheh ulang. Yang nulis wahyu ini bukan wong siko. Yang terkenal adalah Zaid bin Sabit. Tapi bukan hanya Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib juga menulis wahyu.
Sayyidina Utsman juga menulis wahyu. Zubair bin Awam juga menulis wahyu. Maka saat ditulis ulang di zaman Khalifah Abu Bakar, seluruh referensi ini dikumpulkan. Kalau seandainya riwayatnya mutawatir, maka dia dimasukkan di dalam Al-Quran, dikelompokkan ke dalam Al-Quran. Tapi kalau riwayatnya di bawah mutawatir, maksud mutawatir adalah riwayatnya 3 atau lebih. Kalau kurang dari 3, yang meriwayatkan cuma 1 orang atau 2 orang, maka itu digugurkan, dianggap tidak sahih, kurang sempurna. Bapak ya, Ibu. Jadi proses kodifikasi Al-Quran itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ada proses seleksi, ada proses screeningnya untuk menunjukkan bahwa Al-Quran yang ada di kita sekarang sudah ditasheh betul, itulah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada lagi keraguan berkenaan dengan Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian di ujung ayat dari surat Al-Baqarah ayat keempat ini Allah katakan, Allah tambah lagi kriteria bagi orang-orang yang bertakwa adalah wabil akhirati hum yuqinun. Apa makna dengan akhirat mereka percaya? Di sini dikatakan wabil akhirati hum yuqinun ay bil ba'tsi wal qiyamah wal jannah wan nar wal hisab wal mizan. Bahwa yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir ini adalah mereka percaya kepada hari berbangkit, adanya hari kiamat, percaya akan adanya surga, adanya neraka, percaya akan adanya perhitungan dan juga penimbangan amal. Kemarin saya sampaikan bahwa sesungguhnya perkara yang ada di belakang maut itu semuanya perkara gaib bagi kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Namun maut bukan alam barzah bukanlah akhirat sebenar-benarnya. Alam barzah cuman tempat menanti, transit, menunggu sebenar-benarnya alam abadi yang bakal kita tempati. Nanti setelah kiamat terjadi, Allah bentangkan padang mahsyar, maka proses akhirat dimulai saat dibentangkan padang mahsyar, manusia dibangkitkan. Itu yang disebut dengan yaumul akhir, hari akhir. Kalau kalau alam barzah belum disebut yaumul akhir. Itu cuman ibaratnya tuh buah, bunga, persekot, DP dari akhirat yang bakal kita terima. Tapi belum dan bukan akhirat sebenar-benarnya. Karena alam barzah tidak abadi. Dia temporal, Bapak Ibu ya. Kalau selesai terjadi kiamat, maka alam barzah juga hancur. Sebagaimana alam dunia yang kita tempati saat trompet sangsakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka alam semesta termasuk juga alam barzah hancur bersama-sama. Sedangkan akhirat adalah khalidina fiha, abadi, dan kita tinggal selama-lamanya di sana. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Wa inna masumiyat bil akhirah. Hari akhir itu disebut dengan hari akhir, akhirat itu disebut akhirat li'annaha ba'dad dunya. Segala perkara yang datang setelah hancurnya dunia, setelah tidak ada lagi dunia. Wa qad ikhtalafal mufassirun fil musifina hahuna hal hum al musufuna bima taqaddama min qoulihi ta'ala. Nah, berkenaan dengan ayat keempat ini, ulama tafsir berbeda pendapat. Siapa yang dimaksud dengan ayat keempat itu? Bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelummu. Apakah itu untuk orang Islam saja atau jangan-jangan juga termasuk kelompok ahlul kitab? Nah, kata Ibnu Jarir dalam tafsir beliau Durrul Mansur, paling tidak ada 3 kelompok pendapat yang berpendapat berbeda berkenaan dengan siapa yang dimaksud di ayat keempat ini. Beliau katakan ala salatis aqwal haqaha Ibnu Jarir ahaduha annal musifina awalan humul musufuna saniyan. Yang dimaksud dengan ayat keempat ini, siapa-siapa yang dimaksud dengan ayat keempat ini adalah orang-orang yang dimaksud sebelumnya pada ayat kedua dan ketiga. Siapa ayat kedua yang ketiga? Orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang menegakkan percaya kepada yang gaib, menegakkan salat dan juga berinfak. Maka dia dikhususkan kepada orang-orang muslim saja, orang-orang Islam saja. Wahum kulluhum mu'minun, mu'minun al-Arab wa mu'minun ahlul kitab wa ghairuhum.
Qalahu Mujahid, ini pendapat dari Imam Mujahid, Abu Aliyah, war Rabi' ibnu Anas wa Qatadah. Itu pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua, wasani huma wahidun wa hum mu'minun ahlul kitab. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Baqarah ayat kedua, ketiga dan keempat itu bukan untuk orang-orang yang beriman, tapi ciri-ciri dari orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab saja pendapatnya. Sedangkan yang ketiga, wa ala hadzaini takunul waw atifah. Maka huruf waw di pertama ayat keempat itu walladzina itu merupakan huruf ataf. Huruf ataf ini kalau dalam bahasa kita dan. Kalimat yang kedua datang setelah dan, kedudukannya setara dengan kalimat pertama. Bapak Ibu ya. Contoh misalnya, saya dan adik saya. Maka adik saya kedudukannya sama dengan saya. Karena dan itu penyambung. Nah, dalam bahasa Arab nyebutnya huruf ataf itu. Maka ayat keempat dimulai dengan waw. Walladzina. Maka kedudukan ayat keempat sama dengan ayat ketiga dan kedua. Maka dia mengatakan karena yang ayat keempat ini bercerita tentang keimanan bagi orang-orang ahlul kitab, maka ayat ketiga dan kedua juga bercerita tentang ahlul kitab. Pendapat yang kedua. Sedangkan pendapat yang ketiga, watsalis annal musifina awwalan mu'minun al-arab wal musufuna thaniyan biqaulihi min ahlil kitab. Al-ayah mu'minuna ahlul kitab. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa ayat ketiga itu bercerita tentang sifat bagi orang-orang yang beriman dari kalangan muslim. Sedangkan ayat keempat ini Allah khususkan untuk orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab. Namun sesungguhnya kata Imam Ibnu Katsir, beliau berpendapat pendapat itu semua tidak ada yang salah. Mengapa? Karena ayat kedua dan ketiga dan keempat itu bercerita tentang orang-orang yang beriman baik dari kalangan muslim Arab ataupun orang-orang asing di luar orang Arab. Apakah dia dulu beragama Yahudi atau Nasrani, ataukah dia dulu sebelum beragama Islam menganut mazhab paham politeis, menyembah patung dan lain sebagainya. Saat mereka sudah beriman masuk ke dalam Islam, maka mereka termasuk ke dalam kelompok ayat kedua, ketiga, keempat dari surat Al-Baqarah itu. Maka kata Ibnu Katsir, wa zahir qaulu Mujahid, sedangkan pendapat Mujahid ini Fima rawahu Ats-Tsauri an rajulin an Mujahid wa rawahu ghairu wahid an Abi Najih an Mujahid annahu qala arba'u ayatin min awwali suratil Baqarah fi na'til mu'minin, bahwa 4 ayat pertama dari surat Al-Baqarah itu Allah sifatkan kepada orang-orang yang beriman, wa ayatani fi na'til kafirin, 2 ayat berikutnya yakni ayat ke-5 dan ke-6 itu Allah sifatkan kepada sifat orang-orang kafir. Wa 13 fil munafikin, sedangkan 13 ayat setelahnya Allah sifatkan sifat-sifat orang munafik. Bapak Ibu-ibu yang menarik ya, kaget kita sampai di situ. Ketika Allah ceritakan sifat orang yang beriman, Tuhan sebutkan 4 sifat saja dan kita sudah paham siapa yang beriman atau tidak. Ketika Allah ceritakan orang-orang kafir, Allah cukupkan dengan 2 ayat untuk menggambarkan sifat orang kafir. Tapi ketika Allah bercerita tentang orang munafik, Allah ceritakan 13 ayat. Apa hikmahnya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Mengapa? Karena sifat munafik ini bahaya, pertama. Yang kedua, sifat munafik ini sulit dideteksi. Mengapa? Karena dalam zahirnya seperti kita, saudara kita, mereka beriman seperti kita, di hadapan kita mengaku seperti itu. Tapi hatinya memendam kebencian, hatinya memendam kedengkian. Musuh di dalam selimut, menggunting di dalam lipatan. Itu yang bahaya. Makanya Allah paling benci dengan orang munafik. Allah katakan innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Orang kafir masuk neraka, tapi yang huni, yang nempati dasar kerak neraka itu orang munafik. Orang munafik itu ada yang beriman, Pak. Walaupun dengan keterpaksaan, mereka mengimani, mengaku, mengucapkan kalimat syahadat, mulutnya ngomong asyhadu alla ilaha illallah,
Ada nilainya, ada nilai plusnya Pak. Dia galak ngomong, mengucapkan kalimat itu. Tapi hatinya berbeda dengan apa yang lidahnya ucapkan. Nah ini Allah pendam di dalam keraknya neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu. InsyaAllah kakek kita masuk ke pembahasan itu. Nah kembali ke pembahasan kita di awal. Bahwa yang dimaksud dengan ayat keempat ini bisa saja orang yang beriman sebelumnya dari orang Arab atau dengan yang sebelumnya beragama Yahudi atau Nasrani ataupun siapapun kalangan muslim yang beriman punya kewajiban memenuhi kriteria dari surat Al-Baqarah ayat 1, 2, 3 dan 4. Kita harus bertakwa, syarat bertakwa harus beriman, percaya kepada yang gaib, dan karena kita percaya dengan yang gaib kita negakkan salat, dan karena kita percaya dengan yang gaib maka kita mengeluarkan harta kita untuk infak di jalan Allah. Kemudian kita beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran yang suci, yang terjaga sampai sekarang kesuciannya. Namun juga kita dituntut untuk percaya bahwa ada juga kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada nabi-nabi lain selain Nabi Muhammad, yang kita sebut dengan Taurat, Zabur, dan Injil. Dan juga beberapa lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim, dan beberapa nabi yang lainnya. Kemudian yang terakhir, wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhir mereka percaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Fahadhil ayat al-arba'ah ammah." Kedudukan ayat 1 sampai ayat 4 ini bentuknya umum. Bukan hanya dikhususkan kepada orang Arab saja, tidak. Siapapun yang beriman. Beliau katakan, "Fi kulli mu'minin ittasafa biha min arabi wa ajami." Bahwa sesungguhnya setiap orang yang beriman disifatkan oleh Allah dengan sifat 4 ayat ini, baik dia orang Arab ataupun orang asing. Wa kitabi min insi wa jinni. Apakah dia dulu ahlul kitab, apakah dia kalangan manusia atau bangsa jin, mereka juga punya kewajiban untuk mengimani, menjalankan perintah Allah di dalam surah Al-Baqarah 1, 2, 3 dan 4. Untuk menjadi standar kriteria dia mukmin atau tidak. Dari kalangan manusia atau jin, apakah dia orang Arab atau bukan, apakah dia sebelumnya beragama Yahudi Nasrani atau mungkin sinkretis, menyembah berhala, menyembah gunung, apapun referensi sebelumnya, agama sebelumnya hilang dengan datang dia beriman, maka mereka saat menyempurnakan ayat 1, 2, 3 dan 4 surah Al-Baqarah, maka dia termasuk kelompok orang-orang yang beriman, kelompok orang-orang yang bertakwa, yang Allah beri hidayah, yang Allah beri petunjuk. Nah kemudian beliau katakan, walaisa tasih wahidatun min hadas sifat bidunil ukhra. Tidak boleh kita milih dari 1, 2, 3 dan 4 itu, pecahnya lemak yang beriman yang ayat kedua baik, yang ketiga kaget dulu, ngapa? Karena aku tidak punya ilmunya. Tidak boleh. Harus menggenapi, menyempurnakan semua syarat, 5 syarat itu. Bapak Ibu ya, percaya dengan yang gaib, menegakkan salat, membayar zakat, percaya kepada Al-Quran dan 6 jadi ya, percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran dan juga percaya kepada hari akhir. Maka kita termasuk kelompok mukmin yang sempurna, mukminuna haqqa, muslimuna haqqa. Islam dan muslim ya, Islam dan iman yang sempurna, yang sebenar-benarnya. Tidak boleh kita nak milih salah satu, tidak. Semuanya menggenapi, semuanya melengkapi. Kalau cuman megang sikap, memilih salah satu, yang lain tidak, maka semuanya gugur, dianggap tidak sempurna. Bapak-bapak, ibu-ibu, misal mohon maaf, aku ini memang belum pacak semayang sempurna. Tapi kalau zakat, kalau puasa, sudah ku sempurna ke galo. Tidak baca Pak. Tetap kurang sempurna hidup kita. Mengapa? Karena dasar agama kita adalah syahadat, tiang agama kita adalah salat. Dalam hadis yang masyhur diceritakan bahwa beda batas, garis batas antara iman dan kekufuran seseorang itu di dalam salat. Pak ya, kalau beberapa ulama di Arab sana keras malah sampai ngomong kafir harbi. Kalau ada tetangga dulur kita yang tidak sembahyang, itu kedudukannya kafir yang boleh diperangi. Mengapa? Karena Nabi yang mengatakan batas antara iman dan kafir seseorang
di dalam sholat. Kalau dia sholat maka dia beriman. Kalau dia tidak sholat maka jelas dia tidak beriman. Hadis mengatakan. Namun sesungguhnya sesuai dengan ayat yang kita bahas. Surat Al-Baqarah ayat kedua ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Saya terjemahkan tadi, karena dia percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari akhir, maka dia menegakkan salat. Jadi kalau ada yang belum menegakkan salat, kepercayaannya kepada Allah belum sempurna. Kepercayaannya kepada hari akhir belum sempurna. Bapak ibu-ibu. Cuman ini pendapat yang ekstrim ya, kalau ngatakan sampai boleh diperangi. Kalau kita punya kewajiban mengingatkan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, kawan-kawan karib kita, payo sholat, sama-sama sholat. Ngapo? Karena sholat inilah inti agama kita. Bapak, ibu, mohon maaf, coba kamu teliti, bapak-bapak, ibu-ibu teliti, ada tidak agama yang bentuk peribadatannya sesempurna Islam di dalam sholat? Tidak ada. Dalam bentuk prakteknya, dalam detail penjelasannya, dalam intensitas, kuantitas dan kualitas jumlah ibadahnya, tidak ada yang menyamai salat. Agama lain tidak ada yang bisa menyamai salat. Yahudi seminggu sekali, Nasrani seminggu sekali ibadahnya, yang wajib, Pak ya. Yahudi dan Nasrani seminggu sekali. Agama-agama lain ada yang pagi sore ada nyembah matahari, pagi sore ada. Kalau kita 5 kali sehari semalam, temalak-malak. Mohon maaf Pak ya. Mengapa? Saya katakan tadi, intensitasnya dan kualitasnya ibadah paling detail, paling sempurna di dalam Islam itu adalah salat. Maka banyak kita temukan referensi hadis yang mengatakan salat ini inti agama kita. Membedakan kita dengan agama yang lain. Tapi kalau agama-agama yang baru ini banyak Pak. Ada agama-agama yang bentuk ibadahnya nyerupo-nyerupoi salat, ada. Contohnya misalnya di India itu ada agama Syikh. Agama Syikh ini kompilasi, sinkretisme, menggabungkan antara Hindu, Buddha, Nasrani dan Islam. Jadi di tempat dia ibadahnya itu ada yang uang percaya dengan Islam, ada yang ceruknya pecah masjid. Ada yang percaya dengan Kristen, maka ada palang salibnya. Ada patung Siddhartha Gautama bagi yang percaya Buddha dan lain. Dikumpulkan di sikok tempat beribadah. Yang kalau kita jengok yang salnya tinggi-tinggi itu Pak. Ya itu agama Syekh. Nah, dalam bentuk sholatnya ada yang mirip. Bahkan ada beberapa mazhab agama Nasrani di daerah Syria yang sembahyangnya, sholatnya ibadahnya mereka hampir mirip mengikuti gerakan kita sholat. Ada yang dibaca tegak, rukuk, sujud dan lain sebagainya. Namun beda dengan Islam. Kalau Islam dari ujung barat sampai ujung timur, nak mazhabnya apa bae, bentuk sholatnya sama. Memang ada beberapa perbedaan, tapi kan perbedaannya tidak merusak keseragamannya. Contoh, mohon maaf, kalau Bapak Ibu nyingok orang Syiah, itu ada beberapa tambahan gerakan, ya. Tapi selain dari Syiah semua sama. Nak mazhabnya Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, bentuk geraknya sama. Dari tegak, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Kalau Syiah ada tambahan gerakan, ya Pak ya. Tapi gerakan intinya tidak hilang. Tambah gerakannya itu, Pak. Ada yang pakai ini dan lain sebagainya. Itu Pak ya. Wallahu alam, kita tidak tahu persis apa yang dibaca, apakah memang ada, dan mungkin mohon maaf itu penafsiran. Bapak Ibu ya, itu penafsiran di antara mereka bahwa salah satu tanda dari kekhusyuan itu tuh jiwa ini getar saat menghadap Allah, gemetar, gamang, takut menghadapi Tuhan. Maka diwujudkan dalam gerakan yang berulang-ulang itu. Di antara bentuk penafsirannya. Nah, tapi kalau kita kan tidak. Kalau di luar gerakan di luar sholat lebih dari 3 kali kan batal. Ya. Nah, tapi mungkin karena di dalam Syiah juga ada mazhab fikihnya.
mazhab fikihnya yang berbeda di dalam beberapa praktik. Namun bentuk ritual ibadahnya hampir sama dengan kita. Islam secara keumuman. Termasuk juga agama Ahmadiyah. Agama Ahmadiyah itu salatnya sama seperti kita salat. Hanya yang membedakan ia dengan kita, kalau Ahmadiyah itu di samping percaya kepada Nabi Muhammad, namun dia percaya Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Ya, Nabi terakhir adalah Mirza Ghulam Ahmad. Maka dia katakan yang paling tepat menjadi Nabi akhir zaman itu bukan Muhammad. Mengapa? Mim ba'dismuhu Ahmad. Allah katakan Nabi terakhir yang dijanjikan adalah namanya Ahmad, bukan Muhammad. Maka Nabi dia Mirza Ghulam Ahmad yang lahir di Lahore. Itulah yang menjadi pendiri dari mazhab Ahmadiyah. Kalau aku mandangnya agama Ahmadiyah berbeda. Di Pakistan sendiri Ahmadiyah itu sudah jadi agama selain Islam. Ya Pak. Di kita ini baik, dipakso-paksokan pecah-pecah Islam, padahal dia punya nabi lain. Kitab sucinya bukan cuma Al-Quran, dia punya kitab suci lain kok. Yang lemaknya masuk Ahmadiyah ini lemak Pak. Kita pacak mesen kapling di surga. Ada mazhabnya itu. Ya Pak ya. Jadi pacak beli sertifikat minta dikuburkan di tanah suci yang ada di Lahore. Nah kalau kita bawa sertifikat itu ada tebusannya, kita nebus, kita minta dikubur di sana, ceto masuk surga mendikubur di sana. Lemak nih. Ya mohon maaf, kita tuh menganggap tanah suci Mekah dan Madinah itu tanah suci. Kalau pacak meninggal dikubur di sana. Tapi ada jaminan ndak uang yang dikubur di tanah suci itu pasti masuk surga? Belum tentu. Pacak Abu Jahal itu kan dikubur di tanah suci lah. Kuburannya itu kan berdekatan dengan lokasi Masjidil Haram, walaupun akhirnya dihancurkan, digerus gunung yang di sebelah utara dari Masjidil Haram itu. Itu kuburan Abu Jahal. Ya. Nah, kalau yang agama Ahmadiyah ini tidak. Kalau dia masuk di bagian taman di mana Mirza Ghulam Ahmad dikuburkan, uang pacak melihat sertifikat, ada sertifikatnya itu Pak. Sertifikatnya dan ditulis dengan tulisan emas. Ceto masuk surga. Kalau yang nak gancang masuk surga, masuklah Ahmadiyah. Maka saya katakan Ahmadiyah, kalau dia menganggap dirinya agama selain Islam, selesai masalahnya. Yang merusak ini kan dia nyerupo Islam, mempengaruhi kita orang Islam agar mengikuti paham mereka. Itu yang merusak. Jadi kalau ada orang yang masih nak melo Ahmadiyah, lajulah. Tapi kamu bukan cuma Nabi Muhammad, ada nabi lain yang dipercayanya. Kitabnya bukan cuma Al-Quran, dia punya kitab suci lain. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka kembali ke pembahasan kita ini, bahwa sesungguhnya sifat-sifat dasar yang diceritakan di surah Al-Baqarah ayat kedua, ketiga, dan keempat ini merupakan ciri dasar bagi orang-orang yang beriman. Dan harus sempurna kita merengkuhnya, harus sempurna kita ngaweknya, tidak pacak dipeleh-peleh. Karena aku ini masih muda, kagetlah semayang, aku nak zakat dulu, tidak pacak. Bapak ibu ya, semumpung kita ingat, semumpung kita sudah sadar, maka jangan tinggalkan kewajiban sekalipun. Mengapa? Berat bagi kita untuk menggantinya. Sering saya sampaikan, satu hari, satu rakaat, satu waktu kita meninggalkan sholat wajib, belum tentu sebanding dengan 1000 rakaat kita ganti. Bapak ibu, kita kodok di luar waktunya 1000 rakaat. Apakah ada jaminan 1000 rakaat itu pacak gantikan satu waktu yang kita tinggalkan itu? Wallahu a'lam. Puasa satu hari kita tinggalkan di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i, kita ganti 1000 hari puasa di luar bulan Ramadan, belum tentu sebanding dengan sehari yang kita batalkan itu. Maka hati-hati, jangan mudah-mudah meninggalkan kewajiban. Kita ini selama ini berpikir yang dikatakan dosa itu kan kalau bermaksiat. Kalau melanggar perintah Allah, bermaksiat baru berdosa. Padahal ninggalkan kewajiban itu juga dosa. Tidak semayang juga dosa. Tidak bayar zakat juga berdosa. Selama ini kan aku tidak nganggu wong. Yang penting aku tidak nganggu wong. Makan yang aku makan, punya duit aku tulah, badan aku tulah. Mohon maaf Pak, ketika kita bermaksiat, ketika kita melanggar perintah Allah, kita tidak taat kepada Allah, sesungguhnya bukan cuma diri kita yang dirusak. Ini contoh lah ya. Kan ada di antara dulur-dulur kita yang mabuk, berpendapat seperti itu. Ngapu nak nyuruh aku berhenti mabuk?
Yang minum aku, duit aku, yang rusak aku. Bukan kamu, ngapa kamu nak melarang aku mabuk? Ada yang ngomong model itu, Pak. Ketahuilah sesungguhnya sekarang fenomena betapa banyak rumah tangga yang rusak, betapa banyak rumah tangga yang hancur hanya karena seorang pemabuk di rumah itu. Lakinya mabuk, bininya tidak melok mabuk, tapi bininya kena tangan, anaknya kena tangan. Apa dah rusak? Lakinya narkoba, bininya tidak, anaknya tidak. Tapi yang rusak, yang malu, yang hancur bukan cuma bapaknya yang narkoba. Anaknya malu, bininya malu, rumah tangga hancur. Apa yang katanya merusak diri dewek itu? Tidak. Narkoba itu merusak bukan cuma diri kita, tapi orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Maka jauhi, hindari. Nah, kembali ke cerita tadi, bukan cuma melakukan maksiat dosa, meninggalkan kewajiban juga dosa. Itu yang harus ditanamkan dalam hati kita. Hati-hati dalam perkara wajib, jangan sampai lalai, jangan sampai tinggal. Karena waktu kita sempit, umur kita sedikit. Jangan sampai waktu yang tersisa bukannya nambah pahala, malah nambah dosa. Na'udzubillah. Makanya kita minta di doa yang diajarkan Nabi, kalau dibaca setiap habis salat, Allahumma aslih umura dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah urusan agama ini jadi segala puncak keinginan kami. Jadikanlah urusan dunia kami mudah, karena disinilah kami nyari rezeki. Jadikanlah urusan akhirat kami sempurna, karena kami pasti balik ke akhirat sana. Buatlah hidup kami senantiasa bertambah dengan kebaikan. Kapan bangun nambah pahala, kapan bangun nambah ibadah, nambah pahala, nambah ketaatan. Kalau seandainya memang tak katik lagi baiknya aku hidup, ya Allah, mati ke aku. Itu kira-kira terjemahan doa tadi, Pak. Itu doa nak minta gancang mati itu, Pak. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, kalau memang dak katik lagi baiknya aku hidup, kapan aku bangun bakal nambahi dosa, mati ke aku. Jadikan kematianku mengistirahatkanku dari perbuatan dosa. Bapak, ibu-ibu, maka kita berharap, ya Allah, jadikan sisa umurku untuk menambah pahala, untuk nambah bekal di akhirat. Kalau memang dak katik lagi baiknya, ya Allah, lemaklah gancang dicabut. Mohon maaf, Pak, ini pecahnya putus asa? Tidak. Ini menunjukkan optimisme kita, berharap bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya yang membuat kita selamat dari ujian dunia ini kecuali bantuan dari Allah. Ini namanya sifat dasar tawakal. La haula wala quwata illa billah. Jangan ada sombong dalam ibadah, jangan ada sombong dalam sedekah, jangan ada sombong dalam sholat. Ngapo? Sebesar apapun ibadah, kapan dicampuri sombong, hancur, rusak. Sebesar apapun ibadah, kalau dicampuri dengan riya, hancur, hilang. Nah, biasanya sumber sombong, sumber riya, ananiyah, egoisme, merasa aku. Yang semayang tuh aku, yang sedekah tuh aku, hartoku, duitku. Itu yang buat rusak. Padahal sesungguhnya yang sholat tuh bukan kita. Kalau tidak karena takdir Allah, tidak mampu kita tegak untuk sholat, mengangkat takbir. Kita pengen semayang, dibuat Tuhan tidak pacak semayang, disakit gitu. Dibuatnya kita ketiduran, dibuatnya kita lalai. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di antara penafsirannya, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan, mudahkan kami dalam menyembahmu ya Allah, tolong kami agar pacak nyembah kamu dengan sempurna. Itu makna di antara penafsiran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, terakhir saya tutup dengan keterangan kata Imam Ibnu Katsir bahwa sesungguhnya tidak ada masalah apakah dia orang Arab atau orang asing, kedudukannya sama di hadapan Allah. Apakah dia dulu ahlul kitab ataupun orang yang beriman. Memang ada hadis yang mengatakan orang ahlul kitab ini, Bapak Ibu ya, uang muslim sebelumnya dia beragama Yahudi atau Nasrani, dia banyak dapat pahala. Dia 2 kali dapat pahala. Kata Nabi mengatakan di sini. Nah, beliau katakan, wasalasatun yu'tuna
ajrahum marratain. Ada 3 kelompok manusia yang kapan dia ngawekkan siko kewajiban dia dapat 2 pahala. Siapa? Rajulun min ahlil kitab. Orang yang muslim tapi sebelumnya ahlul kitab, amana bi nabiyhi wa amana bi. Dia beriman kepada nabi sebelum aku, nabi-nabi yang dia yakini sebelumnya, dan kemudian dia beriman kepadaku. Maka dia dapat 2 pahala dalam imannya. Wa rajulun mamlukun adda haqqallah wa haqqa mawali. Kemudian seorang hamba sahaya ketika dia menunaikan hak Tuhannya, namun dia juga menyempurnakan hak dari majikannya, maka dia dapat 2 pahala juga. Kemudian yang ketiga, wa rajulun adda bajariyatahu. Kemudian seorang laki-laki yang mendidik, membentuk moral dari budak hamba sahayanya, seorang hamba sahaya perempuan, fa ahsana ta'dibaha, dia sempurnakan pendidikannya, summa a'taqaha, setelah dia sempurna dia merdeka. Kemudian wa tazawwajaha, dan dia nikahi perempuan yang sudah dia merdekakan tadi. Dapat 2 pahalanya, Pak. Pahala mendidik, pahala membebaskan budak hamba saya, memerdekakan hamba saya. Malah kalau aku ngomongnya bukan 2, 3. Ngapo? Lah dikawini pula dapat bini baru. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka apakah dia sebelumnya ahlul kitab? Dia dapat 2 pahala. Jadi jangan pula dengan hadis ini mengatakan, "Ai lemah laku Kristen dulu." Kan ada yang ngomong, Pak ya, orang mu'allaf itu kalau dia masuk Islam, 1 surga Tuhan siapkan sudah untuk dia. Tidak dipandang dosa sebelumnya, hapus saat dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Dosanya yang kemarin sebelum dia beriman hapus galo-galo. Sikok surga Tuhan siapkan. Ada kawan yang ngomong, "Ay lemak itu aku nak Kristen dulu baru masuk Islam." Jangan. Iyo, lemak menpacak balik lagi. Sudah ngaku murtad, keluar tahu-tahu mati. Ya Pak ya. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka saya tutup keterangan saya malam hari ini bahwa sesungguhnya Al-Baqarah ayat 1, 2, 3 dan 4 itu adalah tanda-tanda dan ciri mutlak yang harus dimiliki kita sebagai orang yang beriman agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa yang Allah janjikan surga bagi kita semua. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya akan ditambah dengan keterangan tentang kelebihan dan kemuliaan yang Allah berikan bagi orang yang beriman, dan dilanjutkan dengan ciri-ciri orang yang kafir. Demikian, mohon maaf tidak ketik waktu pertanyaan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah.